Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, terima kasih yang udah hadir di dalam kelas seni budaya dalam virtual. Oke, materi kita hari ini adalah materi kita adalah manajemen pagelaran tari. Udah pernah dengar kan? Oke, tujuan pembelajaran hari ini atau indikatornya itu yang pertama adalah mampu memahami pengertian manajemen tari. Berikutnya, mengidentifikasi manajemen pagelaran tari. Selanjutnya, menjelaskan pembentukan dan susunan kepanitiaan pagelaran. Oke, yuk kita ulang lagi tentang pengertian manajemen pagelaran. Yuk, tadi apa itu manajemen? Manajemen adalah perencanaan, pengorganisiran suatu acara. Iya, jadi manajemen ini adalah sebuah perencanaan, pengorganisasian, dan penyusunan, pengarahan, serta pengawasan dari sumber daya yang ada. Itulah pengertian dari manajemen. Terus pagelaran tadi apa, Nak? Siapa tadi yang jawab? Wadah untuk mempertontonkan sebuah karya ke halayak luas, Mel. Iya, pagelaran adalah tempat mempertunjukkan sebuah karya seni. Itulah namanya pagelaran. Oke, jadi kesimpulannya apa manajemen pagelaran? Yuk, siapa yang bisa jawab? Aurora, Mem. Oh ya, oke Aurora. Jadi menurut Aurora, pagelaran itu adalah suatu perencanaan kan, Mem, untuk melakukan tari untuk pementasan tari gitu. Iya, jadi manajemen pagelaran adalah kegiatan, pengaturan, atau pengelolaan sumber daya yang dilakukan seniman tari untuk mengefisiensikan persiapan agar kegiatan berjalan sesuai yang diharapkan atau dengan tujuan yang tercapai. Oke, paham ya tentang manajemen tari? Oke, di dalam manajemen ada juga prinsip-prinsip manajemen pagelaran. Sebelum ke prinsip-prinsip, saya mau informasikan dulu. Jadi, manajemen pagelaran itu sangatlah penting. Jadi, manajemen pagelaran itu dalam sebuah pertunjukan itu sangat penting. Untuk apa, Mem? Yuk, siapa yang bisa jawab? Yuk, siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Mem. Siapa ini? Mem. Siapa nggak dengar? Syifa, Mem. Siva. Ya, jadi prinsip-prinsip manajemen pergelaran itu
membutuhkan agar acara pergelaran dapat berjalan dengan baik sesuai rencana. Iya, jadi ada beberapa prinsip-prinsip manajemen pagelaran tari. Yang pertama apa aja, Bu? Yang pertama itu ada prinsip pembagian kerja. Yuk, siapa yang bisa jelasin? Apa sih prinsip pembagian kerja? Yuk, ada yang bisa jawab, Nak? Ada? Yuk, apa aja prinsip-prinsipnya? Yang pertama tadi prinsip pembagian kerja. Apa itu prinsip pembagian kerja? Nah, ini dia. Yuk, ada yang bisa jawab? Belum pernah dengar ya, Nak? Belum, Mem. Belum, oke, saya jelaskan ya. Prinsip pembagian kerja itu prinsip penempatan orang sesuai dengan keahliannya dan minatnya dalam sebuah konteks profesional. Jadi misalnya Sarul bisanya di seksi dokumentasi, dia profesionalnya di foto-foto nih dokumentasi, jangan tempatkan dia di tim artisnya gitu. Itu ya prinsip pembagian kerja. Paham ya, Nak? Amin. Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak dari prinsip pembagian kerja? Berarti itu kan Mem menempatkan seseorang sesuai dengan bidangnya. Yes. Ya, oke. Yang kedua apa, Mem? Nah, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Apa itu prinsip wewenang dan tanggung jawab? Nah, jadi saya jelaskan lagi. Jadi prinsip wewenang dan tanggung jawab itu adalah setiap orang kepanitiaan memegang peranan penting di setiap bidangnya. Dia memiliki tanggung jawab yang berbeda. Balik lagi tadi sesuai dengan minat dan bidangnya. Jadi semua tanggung jawab yang udah diberikan, yang udah diembankan itu harus dijalankan dengan baik. Agar tujuan yang ingin dicapai, agar rencana tujuannya tercapai. Oke, berikutnya ada prinsip tertib dan disiplin. Yuk, apa itu prinsip tertib dan disiplin? Syifa, Mem. Ada yang bisa jawab, Nak? Syifa, Mem. Apa gimana sih, Pak? Prinsip tertib dan disiplin itu kayak karakter kita dalam mengerjakan pegelaran ini harus dengan tertib dan disiplin. Jadi semua kerjaan itu dapat terkendali dengan baik. Iya, jadi prinsip tertib dan disiplin itu adalah prinsip yang penuh kehati-hatian. Ya, tertib administrasi, tertib mengambil sikap dan keputusan, itu harus penuh dengan kehati-hatian. Paham ya? Oke, selanjutnya ada namanya prinsip kesatuan komando. Apa itu prinsip kesatuan komando? Ada yang udah tahu, Nak? Ada yang udah baca sebelumnya? Oke, jadi prinsip kesatuan komando itu adalah setiap anggota
dapat mengetahui kepada siapa ia mesti bertanggung jawab dalam melaporkan hasil pekerjaannya. Nah, jadi lebih tepatnya di sini adalah ketua-ketuanya, penanggung jawabnya. Paham ya? Disinilah harus diperlukan penanggung jawab. Oke, paham ya? Itulah tadi prinsip kesatuan komando. Berikutnya apa, Nak? Prinsip semangat kesatuan. Ya. Ada yang bisa tahu, Nak? Ada yang bisa jelaskan? Semangat. Apa, Sarul? Ya, Mem. Apa itu prinsip semangat kesatuan? Oke. Jadi prinsip semangat kesatuan adalah itu merupakan semangat kesatuan yang perlu dibangun sehingga dalam melaksanakan tugas dan perannya saling membantu untuk mewujudkan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi inilah dia tadi mengenai prinsip semangat kesatuan. Jadi kalian itu adalah tim. Oke, berikutnya adalah prinsip keadilan dan kejujuran. Apa itu prinsip keadilan dan kejujuran? Yuk, siapa yang bisa jelasin yuk? Keadilan dan kejujuran. Apa, Nak? Kok Sarul-Sarul aja? Kayak kelas ini cuma Sarul. Nah, jadi karena prinsip keadilan dan kejujuran ini, misalnya pekerjaan yang perlu diapresiasikan bersama-sama, silakan apresiasi. Untuk apa, Mem? Untuk agar yang belum bekerja itu termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan maksimal. Nah, jadi inilah prinsip keadilan dan kejujuran. Nah, untuk prinsip-prinsip manajemen pagelaran ada yang mau ditanya, Nak? Ada? Nanti kalau ada yang mau ditanya silakan diskusi melalui psikologi ya. Baik, Mem. Oke. Berikutnya adalah fungsi manajemen pagelaran. Nah, ngapain sih manajemen pagelaran itu ada? Kalau nggak ada fungsinya, nah manajemen pagelaran itu sangat berfungsi. Nah, apa aja fungsinya? Ya, siapa yang bisa tahu? Fungsi pertama adalah fungsi perencanaan. Yuk, apa itu fungsi perencanaan? Ya, nah apa itu fungsi perencanaan tadi? Agar acara terencana dengan matang dan berjalan dengan baik, Mem. Iya, jadi perencanaan adalah penentuan yang akan dikerjakan. Misalnya, menetapkan tujuan, apalagi target, terus merumuskan strategi dan lain-lain. Itulah dari fungsi dari perencanaan. Paham ya? Jadi di fungsi perencanaan inilah kita merumuskan apa-apa aja tujuan yang mau kita capai dan apa-apa aja yang mau kita kerjakan. Oke, selanjutnya ada namanya fungsi pengorganisasian. Yuk, apa itu fungsi pengorganisasian? Nah, fungsi pengorganisasian adalah tindakan yang
Fungsi pengorganisasian adalah pembagian tugas. Nah, jadi fungsi pengorganisasian di sinilah adalah pembagian tugas-tugas setiap anggota. Paham ya? Disitulah disusunnya siapa sutradaranya, siapa seksi-seksinya, siapa tim artistiknya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah fungsi penggerakan. Nah, jadi fungsi penggerak ini apa, Nak? Jadi apa fungsi penggerak? Pagelaran tari. Apa, Nak? Menurut kompas.com. Kok menurut kompas.com? Usaha dalam menggerakkan anggota, Mem, agar acara Iya. tersebut dapat terlaksana dengan sesuai tujuan. Iya benar. Jadi fungsi penggerakan adalah manajemen yang memotivasi anggota untuk menggerakkan anggotanya agar bekerja dengan maksimal dengan tujuan yang dicapai atau yang ditargetkan. Paham ya? Selanjutnya adalah fungsi pengawasan. Jadi manajemen di sini mempunyai juga sebagai fungsi pengawasan. Yo, apa yo pengawasan? Untuk mengawasi, Mem. Untuk mengawasi. Ada lagi? Nah, jadi fungsi pengawasan di sini adalah untuk mengantisipasi kegagalan atau mengoreksi dan memberi solusi. Itulah dari fungsi pengawasan. Oke. Oke. Nah, inilah dia kepanitiaan pagelarannya. Yuk, apa-apa aja tuh susunan kepanitiaan pagelarannya. Nah, ini ada namanya tim produksi. Tim produksi yang pertama terdiri dari pimpinan produksi, lalu adanya sekretaris produksi, adanya bendahara, ada seksi dokumentasi, seksi publikasi, seksi pendanaan, dan tiketing. Nanti untuk tugasnya kalian bisa baca di modul ya. Selanjutnya ada host manager. Apa aja kepanitiaan di host manager? Yang pertama ada keamanan, yang kedua ada akomodasi, ada konsumsi, transportasi, dan seksi gedung. Selanjutnya ada tim artistik. Yang pertama adanya sutradara, ini termasuk dalam tim artistik. Ada pimpinan artistik, ada stage manager, ada penata panggung, penata cahaya, penata rias dan busana, penata suara, dan penata musik. Oke, jadilah inilah susunan kepanitiaan pagelaran tari. Nanti untuk tugas masing-masing bisa kalian lihat di modul yang saya masukkan di psikologi ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan diskusikannya di psikologi juga nggak masalah. Oke, Nak, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau ditanya, sekali lagi saya ingatkan untuk langsung ke psikologi seni budaya atau WA saya pribadi juga boleh, nggak masalah ya. Sekian, maaf jika saya ada salah-salah kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.